Oke, terdengar suara Pak Wayong? Terdengar Pak, aman. Oke, Benar, Pak, sip. aman. Apakah yang materi sudah terlihat juga ya? Iya, terlihat, Pak. Oke, sip. Kameranya Pak Wayong menghadap ke, ngadepi rodok nakali. Tadi wis nunggu San. Oke, Pak Wayong. Sip. Dan ya. Nah, oke. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Yang online juga saya ucapkan selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, oke. Hari ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum kalian ujian gitu. Jadi pertemuan terakhir untuk materi pada intinya gitu. Karena minggu depan tidak terasa 6 pertemuan kita sudah masuk ujian. Dan sedikit info, minggu depan ada acara prom night teman-teman. Jadi kita tetap jalan kuliah tetapi di rumah masing-masing. Jadi karena ada Promnet, jadi teman-teman online dari rumah, yang online tetap online, yang offline hari ini akan ketemu online di minggu depan. Nah, tetapi di minggu depannya itu kalian akan presentasi final untuk ujian akhir semester. Nah, nanti modelnya masuk dulu ke dalam ini ya, dalam Meet, dalam Zoom. Kemudian nanti mode antrian, siapa yang datang duluan, atau nanti Pak yang acak, kita lihat minggu depan ya. Jadi nanti yang presentasi itu individu. Presentasinya individu, jadi kalian akan menceritakan karya apa yang dibuat dan itu akan Pak yang apresiasi dan Pak yang nilai. Itu ya, jadi kita lihat teknisnya minggu depan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, presentasinya mungkin sekitar 5 menitan atau 10 menit maksimal. Oke, nah hari ini Pak Wayang mau kasih materi terakhir, namanya skema alur multimedia. Skema, itu ya, kita next lagi. Apa itu skema? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Mungkin dari yang offline dulu, ya, monggo. Skema. Oh ini ya. Silakan. Apa itu skema? Sebuah skema menunjukkan koneksi dalam sebuah rangkaian dengan cara yang jelas dan standar. Hmm. Ini adalah alat berkomunikasi desainer dengan klien. Apa saja yang ditampilkan dalam layout, komponen apa yang terlibat dalam layout, salah satunya seperti yang pertama, Hmm. warna apa yang digunakan. Hmm. Yang kedua, layout apa yang digunakan. Yang ketiga, font apa yang digunakan. Hmm. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya, kalian boleh bebas bercerita apapun. Nah, di sini Pak Wayang bawa kertas A40. Nanti persiapan kalian untuk bikin skema. Kalau habis nanti tak mintakan lagi ke BAA, gitu ya. Yang di rumah, khususnya di rumah bikinnya dari kertas masing-masing, ya kan? Nggak mungkin datang ke Malang ambil kertas A4 ya, rugi otomatis ya. Silakan gunakan kertas seadanya di rumah masing-masing ya pakai sketsa gitu, ya. Apakah langsung boleh digital, Pak? Dipersilahkan. Kalau kalian memang digitalnya lebih cepat daripada manualnya. Gitu. Untuk bikin sketsanya nanti Pak Wayong kasih waktu hingga jam 8 gitu ya, 1 jaman lah. Tapi kalau sampai jam 8 sudah selesai semua ya kita oke. Nanti kita review gitu. Kita review hingga ya mungkin 4 atau 5 orang untuk perwakilan. Itu ya. Enggak semuanya ya, nanti Pak Wayong tunjuknya secara acak. Kemudian itu skema ya, ada gambaran ya teman-teman ya. Oke, kita next. Yang online mungkin Mas Han boleh tujuannya. Tujuan, selain paparan pada slide sebelumnya, skema memiliki tujuan bagaimana antara layout A dan B hingga layout terakhir sehingga terhubung. Oke, karena ini multimedia interaktif, kalian harus kasih caption dengan warna, dengan bentuk-bentuk khusus mungkin garis putus-putus atau garis lurus, garis bolak-balik gitu ya, untuk memberi label ke
beberapa layout, misalnya home, nanti larinya ke layout nomor 3. Atau putus-putus nanti dia bergerak di soft. Atau mungkin kiri kanan nanti dia bisa scroll kanan, scroll kiri. Misalnya seperti itu. Yang penting kalian komunikasi dengan Pak Wahyu dengan baik. Gitu. Jadi silakan bikin anak panah sekomunikatif mungkin di sketsanya. Gitu ya. Jadi harus terhubung ya, karena ini multimedia interaktif. Kalau nggak interaktif ya nggak terhubung, jadi harus terhubung. Ya, oke. Next lagi. Oke, ya C17. Selanjutnya, salah satu syarat skema. Skema yang baik akan menampilkan alur yang jelas. Desainer wajib memberikan label dengan berbeda warna untuk bagian atau tombol mana saja yang bekerja untuk membantu mengkomunikasikan tujuan yang dimaksud. Nah, karena ini semuanya bawanya hanya pulpen dan pensil, bener nggak? Dan itu satu warna ya kan? Itu silakan kalian nanti garis tetap dibikin, tetapi dikasih dalam kurung merah. Garis lagi biru, gitu ya. Jadi misalnya back kalian kasih merah, next kalian kasih biru, monggo nanti dikasih keterangan. Yang penting ada keterangan bahwa label-label ini berbeda-beda warnanya. Jadi silakan kasih keterangan. Yang benar skema itu memang warnanya harus berbeda-beda. Ya, masuk. Dan next lagi. Oke, online Mas Dinar Arjun. Tampilan komunikasi skema. 1. Silakan ambil kertas A4, kemudian kalian bagi menjadi 2 bagian. Yang kedua, persiapkan pensil atau bolpen berwarna. Yang ketiga, pilih maksimal 2 orang untuk disajikan kelompok. Oke. Yang keempat, buatlah diagram balok. Yang terakhir, lanjutkan dengan membuat skema. Oke, jangan salah paham ya, karena ini PPT juga anak reguler pakai. Jadi kalau kalian, khusus kalian sendiri-sendiri, ya, bukan 2 orang, tetapi sendiri-sendiri. Oke, yang belum kebagian, bisa nih masih banyak. Sorry. Oh ini ya. Oke, nah, sudah. Nih, nah, ini ya. Maksudnya dibagi 2 tuh kayak gini teman-teman. Jadi nanti karena temanya multimedia interaktif itu rata-rata kalau nggak potret landscape dan gambarnya rata-rata seperti ini silakan dibagi jadi A5 ya. Bentuknya seperti ini. Nanti mungkin biar agak irit gitu ya. Pik 1, pik 2, pik 3, pik 4 seperti itu. Jika kertasnya habis nanti silakan minta di BAA ya. Itu ini bisa dibagi 2 juga. Tuh. Kemudian pensil atau ballpoint berwarna ya, tapi karena belum ada ya silakan nanti garis dikasih tulisan merah. Tuh. Individu dan buatlah diagram balok. Diagram balok tahu teman-teman? Diagram balok itu seperti susunan organisasi OSIS. Ada ketua, flowchart mungkin. Flowchart ya, flowchart gitu. Alurnya seperti apa? Itu juga harus kalian bikin. Flowchart. Alurnya pengen kemana. Nah itu silakan berimajinasi ya. Coba next lagi. Geser ke 18. Next ya Mbak. Apa itu diagram balok? Sebuah diagram blok menunjukkan hubungan antara poin satu ke poin lainnya. Dalam skema balok wajib menampilkan utuh alur yang akan berhubungan. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan aliran data atau panel yang terpisah. Diagram blok memberi klien gambaran umum tentang sifat rangkaian multimedia interaktif yang saling berhubungan. Perhatikan contoh seperti skema organisasi OSIS. Iya, nggak perlu tak tunjukkan di internet ya. Kalian sudah bisa berimajinasi ya. Saya rasa dulu pernah tahu diagramnya organisasi OSIS dari ketua, terus ke bawah, organisasi kanan kirinya gitu. Garis putus-putus seperti apa. Kayak gitu. Next lagi.
Yang online tinggal satu aja, ada Mas Arham. Oh ya oke. Oh nggak usah dibaca ya. Nah ini contoh skemanya teman-teman yang akan kalian buat hari ini. Seperti itu. Labelnya jelas, warnanya jelas. Jangan bikin stickman ya. Jadi kalau bikin karakter ya coba bikin karakter yang bagus. Nanti kau yang akan tunjuk random. Dan nanti semuanya difoto dijadikan PDF supaya yang online juga bisa lihat di WA web. Di WA maksud Pak Wayong. Jadi nanti kalau sudah jadi Pak Wayong kasih time code jam 8 silakan dikumpulkan. Dikumpulkan itu berarti sudah bentuk foto dan PDF. Jadi silakan dikumpulkan di WA group. Nanti masalah siapa yang terpilih Pak yang akan ajak. Cukup jelas? Yuk next lagi kita lihat contoh skemanya. Nah itu ada paymentnya ya, BCA gitu. Terus next lagi itu sketsanya. Nah ini contohnya teman-teman. Ketika minggu depan kalian sudah selesai mensketsa, kalian bisa bikin secara digital ya. Next lagi. Next lagi. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh punyanya anak eksekutif sebelumnya. Next lagi. Nah, ini juga itu anak panah kelihatan ya? Iya. Arahnya kemana? Iya. Ke kiri ya. Berarti dia bisa nyekrol ke kiri. Itu. Bisa nyekrol ke kiri dan ke kanan ya. Coba geser lagi. Nah, itu ada tombol home-nya juga bisa back, ada home, ada menu about us, kontak us. Ini hanya jadi referensi ya, bukan berarti harus plug kayak gini ya, kalian bisa berimajinasi sendiri. Ini minimalnya kayak gini. Next lagi. Nah itu bisa diklik teman-teman, ketika diklik salah satu produk tambah itu dia akan menjadi interface-nya besar. Coba next lagi. Nah langsung besar gitu ya, langsung zoom besar produknya. Itu next lagi. Nah, payment itu apa ya? Payment itu membayar ya, Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Terus di Adobe SD nggak bisa Pak? Iya. Kalian hanya bikin simulasinya saja. Nanti masalah bisa transfer kemanapun itu biar anak TI yang mikirin ya, codingnya. Kalau ini kalian hanya bikin interface-nya dan simulasi. Ada pertanyaan yang offline maupun yang online sebelum eksekusi bikin sketsa? Pak, saya mau tanya Arham. Silakan. Jadi ini kan bikin wireframe sama user flow ya Pak. Kalau Ya, tadi katanya boleh digital ya. boleh digital. Kalau pakai Whimsical boleh nggak, Pak? Pakai apa? Sorry, Whimsical. apa itu? Semacam software apa itu? Ya itu biasanya saya pakai kalau saya buat aplikasi sih Pak. Oke, Jadi nggak apa-apa. kayak untuk wireframe gitu. Oh iya, wis nggak apa-apa. Tapi hasilnya masih sketsa ya, Mas? Belum, belum. Iya, balok-balok gitu kok. Ya, sip, bisa, boleh. Nanti yang baru datang bisa tanya temennya ya. Briefnya hari ini apa? Oke, yang lain? Ya, depan dulu. Untuk temanya kan yang kayak minggu lalu kalau nggak salah produk, kalau yang Produk. ini Bebas. bebas. Interface-nya bebas juga. Ya, bebas. Kalian mau bikin 7 sampai 8 juga boleh, tetapi hari ini karena waktunya terbatas ya bikin perwakilannya dulu. Misalnya jangan 8 ya, mungkin kalian bikin 4 dulu atau yang penting komunikasinya enak sama Pak Wayan. Oke, ada lagi? Aman? Yang online juga? Aman ya? Aman. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Bisa di handspot. Terus mic-nya bisa di close. Yang online mungkin bisa close cam sementara untuk mengerjakan biar lebih fokus. Nanti jam 8 bisa Pak Wayong kode lagi untuk presentasi ya.
Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, ada spin wheel di situ, bisa dibuka dulu spin wheel-nya. Nah, itu dia. Oke, di spin wheel ini sudah Pak yang tulis nama ya. Jadi siapapun nanti yang mendapatkan jatah jatah untuk presentasi, itu nama-namanya sudah tak pakai di situ. Jadi dia nanti akan bercerita pengen buat apa, ya gak usah lama-lama ya, 5 menit aja cukup ya. Gitu. Oke, langsung diputar spin wheel-nya. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, ya. Mas Han ya, yang online ya, silakan di-remove itu. Oke. Silakan Mas Han, sudah dikirim materinya ke WA Group? Sudah, Pak. Sudah ya, coba minta tolong cari yang materinya Mas Han. Mungkin bisa dibantu di tag gitu, ini gitu ya. Atas lagi, ya itu ada, ya itu. Oke. Oke, kita lihat. Silakan Mas Han, sambil Belum terlihat, Pak. Oh, itu apa PDF ya? PDF. Start without your data aja, diklik yang bawah itu. Nah, Nah, oke. oke. Jadi ini yang mau saya buat apa? Layout dari sebuah page ya. Ya. Ini halaman utamanya. Halaman utamanya ada home-nya lah. Ada About Us, terus tentang Our Studio, Our Games, dan Contact Us. Bisa di-scroll ke halaman selanjutnya. Jadi itu untuk panah biru masuk ke About Us. Isinya foto dari komunitas itu, terus penjelasan singkat. Terus kalau di bawah ada arah ke kiri itu kalau diklik kembali ke home. Oh. Nah, itu kembali ke halaman pertama, Mas. Nah, ini kalau Our Studio juga sama. Untuk yang hijau di scroll ke halaman ketiga, Mas. Nah, ini Our Studio ini Oh. isinya logo-logo studionya, cuma sebenarnya setelah di hover atau diklik, kalau diklik sih, untuk diklik logo studionya itu muncul penjelasan singkatnya, terus kalau diklik lagi menghilang masuk ke sini lagi. Oh, ini studionya Mas Han atau Ini profil? profil komunitas ya, Pak. Jadi di komunitas itu ada beberapa studio game yang di Kota Malang, Pak, isinya. Game-game ya Mas ya? Studio game, Pak. Wih. Nah, ini diklik back home kembali ke halaman awal. Untuk Mm-mm. Our Game juga sama kayak tadi, yang beda ini kontak us. Langsung halaman terakhir, Mas. Kontak us ini isinya ada, kalau diklik, masuk ke platform itu. Kalau Instagram masuk Instagram, Facebook masuk Facebook, Discord masuk Discord, WA ke WA. Seperti itu. Kalau Oh, dipencet kembali itu kembali ke halaman awal. oke. Untuk layout dan tipografi mungkin bisa disampaikan. Layout dan tipografinya ini lebih banyak banyak icon-icon sih, Pak, isinya nanti. Apa Kalau itu? Sorry. isinya pasti banyak icon-icon sih, Pak, nanti di tiap layoutnya. Oh, gitu ya. Oke, ada terinspirasi dari apa tipografinya mungkin? Tipografi ini lebih yang seperti agak modern, jadi Posterama kalau nggak salah. Saya ingat nama fontnya. Oke. Ya, warna ada yang khusus? Warna di halaman awal karena kita komunitasnya di Malang itu selain di logo nanti ada warna-warna agak biru sama hitam, biru sama hitam. Oke, itu GDM ya Mas? Singkatannya Iya, apa? game developer Malang, Mbak. Oh ya, mungkin nanti dikompletin arti singkatannya di font bawahnya mungkin ya. Oh iya, siap. Oke, menarik. Sip, bisa kita berikan tepuk tangan untuk Mas Han ya. Oke, terima kasih.
Ya, sip. Oke, kita next ke spin wheel lagi. Ya, kita lihat ya. Siapa yang dapat bingo lagi? Iya. Siapa tuh? Oke, Bayaki nggak masuk ya? Oh, Bayaki. Oh ya. Habib deh ya nggak masuk ya. Oke, silakan, Mas. Nih, mic-nya. Oh ya, di tag ya. Bayaki. Di apa namanya? Ini Di bro. bawah. Ya. Ah, oke, silakan. Jadi untuk ini saya mau membuat aplikasi khusus kayak jasa pengantar makanan itu. Oh, kayak ini ya, Shopee-Shopee gitu ya. Ya kayak Shopee GoFood, Food. Shopee Food gitu. Oh, oke. Dan untuk Ah, di menu pertama itu langsung masuk ke pencarian sama rekomendasi resto di area terdekat. hmm. Kalau yang di resto area terdekat langsung diklik langsung masuk ke slide 4. Dan untuk di pencarian langsung ke slide kedua yang di bawah. Oke. Terus setelah klik di pencarian, misalnya kita klik ayam geprek lalu di situ muncul rekomendasi lainnya juga yang sesuai dengan apa yang kita Apa yang pesan. dipilih? Iya. Lalu ketika diklik lanjut ke slide ketiga, di situ ada beberapa menu terdekat, promosi, terlaris sama rating dan di bawahnya terdapat menu-menu yang sesuai apa yang kita pesan. Oke. Dua lagi. Lanjut ketika kita sudah memilih apa yang kita pesan, Ah, masuk ke slide 4 ah. dan di situ kita memilih kayak ini kan kayak di warungnya gitu Pak. Di warung apa terus kita milih lagi makanan apa yang kita pilih, lalu Jumlahnya ya. ya jumlahnya langsung di sini. Hmm. Dan untuk yang kedua konfirmasi pesanan itu. Oke, mungkin Udah. untuk warna Untuk warna lebih ke kuning, ya. Warna-warna kuning, makanan kuning merah. kuning merah. Oke, terus jangan ke oranye ya, Shopee Food nanti jadinya. Ya. Oke, kayaknya grid layout ya, atau ada inceran lain? Kayaknya Mm-mm. iya, kayaknya lebih ke Ke grid layout. iya. Ya, oke. Nanti mudah-mudahan yang berikutnya nggak grid semua ya, teman-teman ya. Ada yang lain ya nanti ya. Oke, sip. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Iya. Oke, kita ke spin wheel lagi. Iya, kita lihat. Spin wheel. Iya. Nah, siapa nih? Oh ya, oke. Silakan. Yang mana, Win? Yang itu. Oke. Nah, Jadi ini saya mau buat kayak rekomendasi make up yang dipakai sama salah satu influencer gitu. hmm. Terus nanti kalau diklik bibirnya atau mungkin riasan matanya Oh, nanti big tap ya? iya. Sorry, Eh, bukan big tap. Picture window. ya picture Oke, ini. ya, mantap. Terus? Terus nanti keluar kayak shade lipstiknya atau shade eyeshadow-nya Oh, gitu, oke. Pak. Menarik. Terus? Terus yang ketiga itu nanti kalau di tab produknya nanti menuju ke harganya, terus kandungan Uh-uh. lipstiknya, terus link pembeliannya gitu. Oke. Satu layer aja? Enggak, maksudnya yang digambar sketsanya ini aja? Ada Iya, lagi? iya ini aja. Oke, sip. Secara imajinasi udah ada bayangan, kita berikan tepuk tangan, teman-teman. Oke, dua lagi ya. Dua lagi ya. Yuk, kita spin wheel. Dua lagi. Iya. Oh, kayaknya Mbak Tri nih. Wih, nyaris. Oke, Mbak Tri, kita lihat. Bener ya? Oh ya, silakan. Mbak Tri.
Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, saya nggak bisa open kamera. Oh ya, oke. Ini Ya. idenya tuh bikin kayak apps-nya Jatim Park gitu kan, buat kayak aplikasi bookingnya gitu. Hmm. Itu ini yang masuknya tuh ini langsung kayak ada fotonya Jatim Parknya itu. Terus kalau search tiket tuh ada pilihannya kayak mau ke yang mana ke 1 sampai 3 sama ada yang kayak tiket terusan gitu. Hmm. Terus kalau misalkan yang satunya diklik, bisa scroll ke bawah sedikit. Itu nanti Ah, foto-foto Jatim Parknya gitu kan. Terus ada kayak pilihan reservasi, sama bisa kayak reschedule gitu. Misalkan kayak udah reservasi tapi dia ternyata ada halangan gitu, terus bisa di reschedule gitu. Udah gitu aja. oke. Ini sepertinya ini ya, antara big type sama frame layout ya. Iya, Oke, lebih condong kemana, frame layout atau big type? kayaknya lebih ke big type sih Pak nantinya Oke, pengennya. oke. Sepertinya lebih menarikan di big type ya. Jadi yang bisa diklik itu yang daerah teksnya ya, nanti ya. Iya, Oh, oke. Menarik, tepuk tangan teman-teman. Ya, makasih. sip. Terakhir ya. Terakhir, oke. Kita lihat. Menarik-menarik ya. Siapa nih? Arjun, Arjun. Ya, silakan. Mas Arjun. Nah, kita lihat. Yang mana, Mas? Yang ke atas itu. Nah, itu. Oke. Iya. Oke. Itu untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin halaman pertama bisa interface itu terinspirasi dari Strava mungkin. Mm-mm. Home-nya lebih bisa kompleks. Yang bawah itu ada home, notifikasi, favorit, sama mungkin kontak service atau bantuan. Mm-mm. Yang atas ada akun, terus search. Nah, yang bawahnya ini untuk yang produk al yang Oke. belum dikategori. Mm-mm. Halaman ketiga masuk ke produk pertama mungkin. Mm-mm. Nah, itu yang di tengah itu gambar produknya. Saya ngambil dari produk elemen sepeda. Elemen sepeda. Ya, Hmm. yang di bawahnya kotak yang kecil-kecil itu mungkin detail-detail produknya. Mm-mm. Terus ada harga sama ada size. Hmm. Yang di bawah ada keranjang. Terus masuk ke halaman keempat yang di bawahnya. Scroll bawah. Itu langsung ke pembayaran atau pembelian. Yang Hmm. kotak itu produk, yang kanan detail produk yang ingin dibeli, yang bawah eh, total atau subtotal dari yang dibeli mungkin. Yang di bawahnya pembayaran atau payment via yang tadi mungkin BCA, BRI atau yang apa itu. Terus yang di bawah buy, lanjut di halaman 5. Yang halaman 5 langsung ke transaksi. Yang atas itu ada kode pembayaran, yang di bawah ada keterangan jam dan lain-lain. Yang di bawahnya confirm. Lanjut di halaman 6, pembayaran yang setelah sukses atau gagal. Selesai. Kotak itu maksudnya gambarnya ya, Mas? Gambar ya, gambar produknya. Oke. Ya, mungkin tipe warna mungkin bisa disampaikan. Untuk warnanya lebih mengambil warna putih, Hmm. Terus masih dari brand look. tipografinya. Tipografinya mungkin lebih ke serif. Boleh. Layoutnya apa rencananya? Belum Belum ada terpikir. bayangan. Ya, Ya, oke.
Tekan tepuk tangan teman-teman. Sip. Ya. Terima kasih. Oke, jadi cukup ya. Jadi nggak semuanya Pak yang respon. Kurang lebih ya Pak pengen konfirmasi aja, pengen lihat kerja apa enggak arek-arek. Ternyata saya lihat kerja semua. Terus nanti di pengumpulan final, selain kalian mengumpulkan bukti sketsa, nanti kan kalian rapikan lagi tuh sketsanya sampai selesai. Kemudian kalian juga perlu kirimkan foto. Nah, di sketsanya itu harus ada nama dan foto. Kenapa seperti itu? Pak En takut namanya kebalik-balik. Ya, Diki ada banyak gitu ya. Jadi Pak Wayong kalau wajah kan tidak lupa ya teman-teman ya. Tapi kalau nama itu kadang-kadang suka kuala-walik. Jadi biar nggak protes, ini yang Diki yang mana ini? Gitu ya kan. Ini Habib cuma satu aja. Tapi yang lain kan perlu menampilkan foto dan ada sketsanya gitu. Jadi ada yang dua hal yang dikirim ke Pak Wayong untuk berkas UASnya. Yang pertama foto kalian nama terang dan NRP ya, NIM ya, NIM dan sketsa itu. Nah, habis itu minggu depan kita presentasinya online ya, dan semuanya wajib open cam gitu ya. Wajib open cam dan kita akan dengarkan presentasi per orangnya. Ya seperti tadi kita uji aplikasinya. Boleh Figma atau Adobe SD itu bebas. Silakan kembali ke kalian, kebutuhan kalian. Pak, saya mau pakai software yang lain lagi, boleh. Saya mau pakai langsung ke coding, wow, lebih bagus gitu ya. Langsung ngoding gitu ya nggak apa-apa. Langsung coding. Gitu. Jadi kembali ke kalian. Yang penting pada waktu Pak Wayong uji produknya itu berjalan dengan baik. Tidak ada error-error itu ya. Error-error gitu. Nanti Pak Wayong mungkin dengan kuasa menunjuk, coba ditekan tombol about gitu ya. Klik, klik, klik. Pak, nggak bisa. Ya itu sudah wassalam. Otomatis nilainya berkurang. Ketika Pak Wayong suruh, coba diklik menu, klik berhasil. Nah itu nilainya bagus. Dilihat tampilan awalnya, tampilan kedua, ketiga, nggak menarik, ya nilainya drop otomatis. Tapi lihat tampilannya bagus semua, otomatis nilainya up. Gitu ya. Sesimpel itu untuk penilaiannya. Jadi silakan berjuang 1 minggu ini. Gitu. Kayaknya mata kuliah yang lain juga sama ya. Melekan kabeh. Jadi silakan dibagi-bagi waktunya, mudah-mudahan lancar dan semuanya lulus ya. Mendapatkan nilai yang baik, otomatis nilai kalian dikonfirmasi antara nilai kehadiran dengan nilai tugas-tugas dan UAS. Mudah-mudahan tidak jadi kendala, kehadirannya baik, nilainya baik, jadi bisa nilainya penuh. Mungkin ada pertanyaan teknis ujiannya? Boleh Pak, izin. Boleh, silakan. Ini kan nanti kita bikin ini ya Pak, kayak flow chart sama workflow-nya ya. Terus dimana kan nanti kita kayak menentukan yang mana yang bisa diklik ya. Jadi kan Betul. bingung juga kalau misalnya misal suruh pilih ini, tapi ternyata yang situ cuman dummy aja buat visual, itu gimana? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Pak Waya kan bisa membedakan antara itu dummy sama gagal produk. Kalau dummy aja itu kan pasti kan seperti misalnya payment itu kan nggak mungkin langsung bisa lari ke BRI atau Mandirinya Pak Wayong ya. Pastikan hanya dummy aja. Tapi ketika tool-tool simple tidak bisa bergerak kan berarti ada sistem yang error atau kabel yang keputus. Nah itu menjadi pengurangan nilai. Gitu Mas. Terjawab? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke. Ya, sip. Yang offline mungkin ada yang tanya terkait ujiannya? Bebas ya. Jadi santai aja besok ujiannya. Kita bisa lihat aplikasinya teman-teman yang lain. Bisa lihat aplikasinya yang offline tuh kayak gimana. Hasil layoutnya seperti apa. Saling beradu inilah, beradu kreatif. Nah, cukup yang offline? Cukup jelas? Oke, yang online mungkin cukup jelas atau ada yang tanya lagi? Jelas Pak. Berarti UAS itu
minggu depan gitu Pak. Itu UAS ya? Iya, betul. UASnya minggu depan. Oh, oke. Pak, Oke, mau tanya, memastikan silakan. lagi untuk eh, semisal saya sudah Hmm? membuat user flow ini, Pak. Terus habis itu Bapaknya mau ngetes di luar user flow saya berarti kan belum saya animasiin gitu loh, belum saya tarik garisnya. Itu gimana tuh, Pak? Apa maksudnya viable produknya, minimum viable produknya itu sampai mana ya, Pak? Pak, kok dengernya nggak bagus ya audionya? Sama nggak? Oh ya, coba Mas ulangi lagi. Mungkin agak sedikit noise di mic-nya ya, agak deketin sama mic. Oh, halo, halo. Ah, oke nih. Ya, jadi eh intinya saya tanya minimum viable produknya kayak gimana ya, Pak? Jadi eh kalau misalnya diuji di luar user flow itu kan berarti kan otomatis belum saya animasiin kan, Pak. Maksudnya belum saya prototypein gitu loh. Nah, itu bagaimana? Apa tetap bakal mengurangi nilai atau Oh iya, oke. Yang pasti langsung semuanya masuk ke prototipe ya. Nggak cuma desain layout dan interface saja ya teman-teman ya. Tetapi benar-benar di prototipe itu bergerak. Dan bergeraknya seperti apa, itu kembali ke kalian. Jadi misalnya ini pergerakannya harusnya scroll up atau scroll down, tambah kalian panning. Itu juga bisa mengganggu imajinasi Pak Wayang dan itu mengurangi nilai. Tapi kalau cuma interface-nya aja tidak bergerak, nah itu nilainya pasti drop, Mas. Gitu. Harus sampai prototipe ya, teman-teman ya. Harus sampai prototipe dan itu bergerak animasinya. Walaupun hanya dummy misalnya nggak bisa bergerak macam-macam, dijelaskan ke Pak Wayang. Pak ini maaf, karena ini di aplikasi Adobe SD sudah mentok ini, makanya nggak bisa lanjut lagi. Oh ya, benar. Gitu. Pak Wayang nanti akan melihat, oh iya benar. Tapi kalau semuanya nggak bisa gerak, lah itu kan berarti kalian tidak menggerakkan. Nah, itu ya. Gitu, Mas? Oke, baik, Pak. Oke. Ya. Oh, Sip. Bapak izin nanya Pak Oh untuk ya, oke. yang minggu depan kan UAS ya Pak. Sedangkan Ya. kalau jam mata kuliah kita 6.30 kan ya sampai jam 9 mungkin ya. Itu Ya. biar cukup semua apa gimana ya Pak? Berapa lama ya presentasi? Oke, 5 menitan, Mas. Oke. 5 Iya. menit ya per orang itu dari awal ya dari yang kayak gini atau langsung jadinya aja? Pak Wayang sepertinya kuasa menunjuk aja. Gitu. Yang kelihatan siap, duduknya anteng, tangannya di bangku, saya tunjuk. Oke. Tapi kalau toleh, belakang pulang sapu-sapu kelas. Ya, pokoknya duduknya anteng gitu, terus saya lihat, oke, sepertinya siap, saya tunjuk. Jadi saya lebih melihat kuasa menunjuk. Jadi nggak pakai spin wheel ya, jadi langsung saya tunjuk. Baik, Pak, jelas. Terima Ya, kasih. oke. Dan tetap standby ya teman-teman ya, 2 jam ya. Kalian tetap standby, lihat punya teman-teman, jangan close cam. Close cam kan tidak menjamin kalian di situ ya, bisa makan gitu. Ya kita lihatlah punya teman kita lah ya. Itu rame-rame. Sip, aman? Yang online? Aman ya. Mbak Tri aman? Aman, Pak, aman. Yang offline aman? Oke, kalau gitu selamat ujian ya. Minggu depan kita ketemu lagi dalam kondisi ujian. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, ya. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak.